Amerika Serikat, AS, menargetkan bank-bank dan elit Rusia dengan sanksi baru pada Rabu, tanggal 6 April tahun 2022. Anak perempuan Presiden Rusia Vladimir Putin pun termasuk dalam daftar sanksi terbaru tersebut. Negara-negara yang bertanggung jawab harus bersatu untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku ini. Bersama-sama dengan sekutu dan mitra kami akan terus meningkatkan biaya ekonomi dan meningkatkan rasa sakit bagi Putin, ujar Presiden AS Joe Biden. Menurut pejabat senior pemerintahan Biden, Washington menargetkan putri-putri Putin karena yakin banyak asetnya tersembunyi bersama anggota keluarga. Sedangkan rincian yang dirilis oleh Departemen Keuangan AS menyatakan, anak perempuan Putin bernama Katerina Vladimirovna Tikhonova adalah seorang eksekutif teknologi yang pekerjaannya mendukung pemerintah Rusia dan industri pertahanannya. Sedangkan putrinya yang lain, Maria Vladimirovna Vorunatsova, merupakan pemimpin program yang didanai negara, telah menerima miliaran dolar dari Kremlin untuk penelitian genetika dan secara pribadi diawasi oleh Putin. Kata Departemen Keuangan, sanksi baru ini juga termasuk ditunjukkan kepada putri dan istri Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. AS juga melarang warganya berinvestasi di Rusia dan menargetkan lembaga keuangan Rusia dan pejabat Kremlin. Lembaga keuangan Rusia yang menjadi sasaran terbaru adalah Sberbank Rusia yang memegang sepertiga dari total aset perbankan Rusia. Kemudian Alfa Bank yang merupakan lembaga keuangan terbesar keempat negara itu. Gedung Putih menyatakan, sanksi pemblokiran penuh ini akan membekukan aset Sberbank dan Alfa Bank yang menyentuh sistem keuangan AS. Namun, Sberbank dan Alfa Bank mengatakan sanksi baru tidak akan berdampak signifikan pada operasi mereka. Selain AS, Inggris juga membekukan aset Sberbank. London mengatakan akan melarang impor batu bara Moksol pada akhir tahun ini sebagai bagian dari upaya sekutu terkoordinasi untuk mematikan mesin perang yang digerakkan Putin. Direktur Dewan Ekonomi Gedung Putih Brian Deese mengatakan, menurut perkiraan, ekonomi Rusia akan berkontraksi sebesar 10 hingga 15% pada 2022 dan inflasi di Rusia berjalan pada 200%. Namun, di bawah sanksi terbaru, lisensi khusus Departemen Keuangan AS mengecualikan transaksi dengan bank-bank yang ditargetkan yang melibatkan pembelian minyak dan gas Rusia oleh sekutu Eropa. Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan fleksibilitas pada transaksi energi Rusia diperlukan karena banyak negara Eropa tetap sangat bergantung pada minyak dan gas Rusia. Mereka berkomitmen untuk melakukan transisi dari berakhir secepat mungkin, ujarnya. Sanksi AS yang diumumkan oleh Gedung Putih itu meliputi langkah-langkah ekonomi untuk melarang investasi baru di Rusia, sanksi keuangan yang berat terhadap bank swasta terbesar Rusia, Alfa Bank, dan lembaga keuangan terbesarnya. Sberbank, sanksi terhadap perusahaan milik negara yang strategis, sanksi terhadap pejabat pemerintah Rusia dan anggota keluarga mereka. Sementara itu Inggris telah mengumumkan sanksi lebih lanjut terhadap 8 oligark dan sejumlah bank Rusia, termasuk bank terbesar di negara itu, Sberbank, dan Credit Bank of Moscow. Uni Eropa juga tengah membahas pengurangan impor batu bara Rusia karena kekhawatiran atas dugaan kejahatan perang yang meningkat. Sebelum sanksi baru diumumkan di Washington, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia tidak bisa menerima sikap keraguan-keraguan. Berbicara secara daring kepada Parlemen Irlandia pada hari Rabu, tanggal 6 April tahun 2022, dia mengatakan masih ada kebutuhan untuk meyakinkan beberapa pihak di Eropa yang masih percaya kejahatan perang dan perang itu tidak semengerikan seperti kerugian finansial, demi mendukung sanksi yang lebih keras atas Rusia. Dia menambahkan bahwa minyak Rusia jangan dibiarkan membiayai mesin militernya. Menteri Luar Negeri Ukraina berargumen di Twitter bahwa embargo terhadap gas dan minyak diperlukan agar berdampak nyata melemahkan kemampuan Rusia dalam membiayai perang. Media Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak lebih banyak sanksi tegas atas Rusia ketika berbicara dengan anggota Parlemen Irlandia pada hari Rabu, tanggal 6 April tahun 2022. Josep Borrell, Kepala Hubungan Luar Negeri Uni Eropa, secara terpisah mengakui pada hari Rabu, tanggal 6 April tahun 2022, bahwa 1 miliar euro, 15,6 triliun rupiah, dihabiskan UE untuk membeli energi Rusia setiap hari, dan ini telah menjadi sorotan. Beberapa negara anggota Uni Eropa, termasuk Jerman, sangat bergantung pada energi Rusia dan enggan menargetkan sektor tersebut secara langsung.
Namun, pada awalnya, Komisi Eropa mengusulkan kemungkinan larangan impor batu bara Rusia pada hari Selasa, tanggal 5 April tahun 2022, yang harus disetujui oleh semua 27 anggota. Eropa membeli batu bara senilai sekitar 4 miliar dari Moskow setiap tahun. Situasi tampaknya berubah setelah bukti kejahatan perang Rusia muncul, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bergabung dengan seruan untuk larangan batu bara awal pekan ini. Larangan itu disarankan sebelum serangkaian sanksi yang akan diumumkan dalam koordinasi dengan AS dan negara-negara G7 lainnya. Negara-negara anggota Uni Eropa juga diperkirakan akan memberlakukan larangan transaksi penuh pada 4 bank Rusia dan melarang berbagai impor Rusia dan Belarusia lainnya, termasuk kayu, semen, makanan laut, dan minuman keras, senilai 5,5 miliar.